Halo Sobat Farmasi, kali ini kita akan bahas mengenai monitoring efek samping obat atau MESO. Jadi, efek samping obat atau ESO itu merupakan reaksi obat yang tidak diinginkan pada penggunaan dosis normal. Nah, efek samping obat atau ESO ini biasanya dibedakan menjadi dua, ada yang bisa diprediksi atau dose related dan ada yang tidak dapat diprediksi atau non-dose related. Nah, efek samping atau side effect itu merupakan efek tambahan dari obat yang masih terkait dengan mekanisme kerjanya. Biasanya lebih dapat diprediksi dan sering bergantung pada dosis. Kemudian ada reaksi alergi. Yang membedakannya adalah reaksi alergi ini merupakan efek samping obat tipe B yang bersifat hipersensitivitas atau imunologis. Nah, biasanya ada muncul urtikaria, kemudian angiodema, anafilaksis, ataupun ruam obat. Nah, kemudian ada reaksi idiosinkrasi, atau reaksi ini merupakan efek samping obat yang tidak lazim, sering tidak bergantung pada dosis dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor maksudnya reaksi idiosinkrasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau enzim, tetapi bukan sekedar alergi klasik atau alergi umumnya. Kemudian, eee, efek samping obat itu diklasifikasikan berdasarkan, Rowlands-Thompson, itu ada beberapa tipe, ada tipe A atau augmented, yaitu reaksi yang, dapat diprediksi tergantung pada dosis, kemudian terkait farmakologi obat. Kemudian ada B atau bizarre, tidak dapat diprediksi, tidak tergantung dosis dan, sering, seperti alergi atau idiosinkrasi. Kemudian, mmm, ada efek samping yang kronik, ya tipe kronik ini biasanya muncul karena penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama, terkait dengan kumulatif atau durasinya. Kemudian ada D atau delayed, di mana efek samping ini muncul terlambat, bahkan setelah obat, dihentikan. Kemudian ada E atau end of use, di mana, efek samping obat ini muncul saat obat dihentikan atau withdrawal. Kemudian ada tipe F atau failure, di mana efek samping itu muncul karena kegagalan terapi yang, tidak terduga. Nah, selanjutnya, mmm, untuk menilai apakah efek samping obat ini disebabkan oleh obat ataupun, faktor lainnya, itu dinilai berdasarkan algoritma, Naranjo, yaitu, kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan, biasanya 10 pertanyaan yang, sederhana, biasanya tentang, kapan efek sampingnya itu muncul, apakah efek samping ini hilang kalau obatnya dihentikan atau di-challenge, kemudian apakah efek sampingnya akan muncul lagi kalau, obat itu diberikan. Nah, atau, re-challenge atau apakah efek samping ini disebabkan oleh penyebab lain. Nah, untuk beberapa pertanyaan ini akan dijawab, ya, tidak, atau tidak tahu. Nah, berdasarkan, setiap pertanyaan itu akan skor. Nah, hasil skornya ini ada lebih dari 9 atau pas ya. Nah, pasti ini artinya, efek samping obat pasti disebabkan oleh obat yang dikonsumsi pasien. Kemudian ada skor 5 sampai 8. Ini kemungkinan besar efek sampingnya disebabkan oleh obat yang dikonsumsi. Kemudian ada skor 1 sampai 4, kemungkinan, itu efek sampingnya disebabkan oleh obat. Kemudian jika skornya itu 0 atau kurang dari 0, maka, hasil, efek sampingnya ini diragukan, karena disebabkan oleh obat. Kemudian untuk, algoritma Naranjo ini ada skala, probabilitas efek sampingnya dengan interpretasi atas nilai skornya itu berdasarkan Badan POM RI. Nah, kemudian, ada identifikasi high risk group atau kelompok risiko tinggi. Nah, ini pasien yang perlu dimonitoring lebih ketat karena, lebih mudah mengalami efek samping obat. Nah, contohnya ada geriatri atau, yang berusia lebih dari 65 tahun, kemudian ada pediatri 0 sampai 18 tahun, kemudian ibu hamil dan, pasien yang memiliki gangguan organ seperti, mmm, memiliki gangguan ginjal atau gangguan hati. Kemudian ibu hamil ini, kenapa perlu dimonitoring lebih ketat, karena adanya beberapa obat itu ada yang berdampak
terhadap janin dan maupun plasenta barrier. Kemudian untuk pediatri biasanya karena resikonya itu ada di dosis itu berdasarkan berat badan dari pasien dan metabolismenya itu belum matang. Kemudian untuk geriatri biasanya pasien-pasien ini mendapatkan polifarmasi atau obat yang lebih dari 2 atau memiliki penyakit lebih dari 1 atau komorbid dan memiliki gangguan ginjal ataupun hati. Kemudian ada efek samping yang perlu diperhatikan setiap kategori dan apa yang perlu dimonitor serta berapa kali harus dimonitoring. Kemudian di sini ada formulir pelaporan atau form kuning, yaitu formulir standar pelaporan monitoring efek samping obat atau MESO secara nasional dari BPOM untuk melaporkan kejadian yang tidak diinginkan atau KTD atau efek samping obat secara sukarela. Nah, ini bisa dilakukan secara manual maupun melalui secara daring atau melalui internet. Nah, di sini ada tampak depan formulirnya dan tampak belakangnya. Nah, di sini ada tata cara untuk mengisinya. Di sini ada kode sumber data. Nah, kode sumber data ini bila diisi manual maka bisa dikosongkan dan apabila diisi melalui eMeso maka akan terisi otomatis. Kemudian di sini ada identitas dari penderita di mana diisi nama, bisa singkatan, kemudian umur yang sesuai, suku atau etnis, kemudian berat badan, dan pekerjaan. Dan perlu diperhatikan untuk berat badan dan komorbid itu wajib diisi untuk analisis kausalitas atau analisis penyebabnya. Kemudian diisi keterangan jenis kelamin dan jika wanita itu ada status kehamilannya, apakah hamil, tidak hamil, atau tidak tahu. Kemudian untuk penyakit utama itu diisi berdasarkan hasil diagnosis pada saat terjadi efek samping obat. Nah, kemudian di sini ada kesudahan penyakit utama beri tanda centang. Nah, ini maksudnya setelah efek samping itu apakah penyakitnya itu sudah sembuh secara dengan gejala sisa atau belum sembuh, meninggal ataupun tidak tahu. Kemudian di bawahnya ada perlu diisi penyakit atau kondisi lain yang menyertai, lalu kita akan mencetang beberapa kondisi medis yang tertera. Kemudian selanjutnya di bagian tengah form kuning ini ada efek samping obat atau ESO yang perlu diisi. Di sini ada bentuk atau manifestasi ESO yang sering terjadi. Ini biasanya dituliskan secara jelas gejala yang dialami. Misalnya setelah mengkonsumsi obat, pasien mengalami mual muntah 5 kali selama sehari, kemudian adanya ruam dan lain sebagainya. Kemudian masalah atau kualitas produk obat. Di sini kita akan memberikan keterangan apakah produk obat yang dikonsumsi pasien itu ada kerusakan atau tidak. Kemudian catat saat atau tanggal mula terjadinya ini dicatat tanggal serta jam kalau diingat. Kemudian kesudahan ESO, maksudnya setelah terjadi efek samping obat itu apakah pasien sembuh dengan gejala dan lain sebagainya. Kemudian ada riwayat efek samping obat yang dialami, apakah pasien ini pernah mengalami efek samping obat lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian formulir pelaporan berikutnya di sini pada bagian bawah form kuning itu ada keterangan data obat. Nah, di sini ada untuk nama obat itu dicatat nama dagang ataupun nama generiknya disertai dengan industri farmasinya. Kemudian ada data-data lain terkait obat. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah kita perlu mencentang obat yang paling mungkin efek sampingnya berdasarkan tadi analisis Naranjo. Kemudian nomor batch-nya itu wajib,
untuk recall jika mutunya buruk, kemudian diisi apabila obat itu termasuk JKN atau sesuai karena hal ini akan mempengaruhi karena data BPJS itu diperlukan untuk tracking nasional. Selanjutnya ada strategi mitigasi, yaitu strategi yang berfokus pada tindakan cepat setelah identifikasi untuk meminimalisir dampak dengan prioritas keselamatan pasien melalui penghentian obat, penyesuaian dosis, atau dukungan simptomatik berdasarkan tingkat efek sampingnya, apakah ringan, sedang, maupun berat. Biasanya itu diberikan penghentian obat, penurunan dosis, kemudian diberikan terapi suportif. Nah, sekian dan terima kasih.